Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita masih dapat berkumpul di Balai Desa Kartini, Percut Setuan. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sakana Puta Barat. Saya selaku pembicara pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar terbuka ini. Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kalian merasa baru saja menerima uang saku atau gaji, tetapi belum sampai di pertengahan bulan, uangnya sudah habis? Nah, kadang kita pun bingung, padahal rasanya tidak beli apa-apa, tetapi kok cepat sekali habisnya. Nah, hal ini kenyataannya yang banyak dialami anak muda zaman sekarang. Kita punya penghasilan tetapi belum punya kebiasaan dan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik. Maka dari itu, hari ini saya ingin berbagi tentang suatu hal penting yang akan sangat mempengaruhi masa depan, yaitu kita bijak mengelola uang di usia muda sebagai langkah menuju awal kebebasan finansial. Teman-teman, berdasarkan data yang saya dapatkan dari hasil survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan kelompok dari 18 sampai 25 tahun di Indonesia itu baru mencapai 36,12%. Angka ini sangat di bawah rata-rata dari nasional yang sudah mencapai 49,68%. Artinya, masih banyak sekali anak muda yang belum paham cara mengatur uang dengan benar. Mulai hari ini saya mengajak kita semuanya untuk melakukan sebuah perubahan pola pikir, perubahan sederhana tentunya berdampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kita sebagai anak muda harus mampu membedakan kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan tambahan seperti kuota internet dan biaya liburan lainnya. Kalau kita pahami dengan baik, mengatur uang bukanlah sesuatu yang rumit. Ada 4 pilar utama yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menabung secara konsisten. Dan yang kedua, berinvestasi dengan cerdas. Ketiga, menghindari jerat hutang konsumtif. Dan yang keempat, menyusun anggaran yang realistis. Nah, salah satu prinsip yang bisa bantu kita untuk lebih disiplin lagi adalah konsep pay yourself first atau bayar diri sendiri terlebih dahulu. Prinsip ini mengajarkan agar setiap kalinya kita menerima penghasilan, kita langsung menyisihkan 10-20% dan itu untuk ditabung atau diinvestasikan sebelum uang itu dipakai untuk kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, kita memprioritaskan masa depan kita sendiri. Sebagai kesimpulan dari seminar ini, pembahasan difokuskan pada pentingnya pengelolaan uang sejak usia muda. Banyak anak muda mengalami kesulitan bukan karena penghasilan, tetapi karena belum mampu untuk memahami cara mengatur uang dengan baik dan benar. Bahkan, dari data OJK, tingkat literasi keuangan usia dari 18-25 tahun masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan pola pikir untuk membedakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 4 langkah utama yang disampaikan meliputi menabung secara rutin, berinvestasi dengan cerdas, menghindari hutang konsumtif, serta menyusun anggaran realistis dengan menerapkan prinsip pay yourself first. Harapannya untuk adik-adik sekalian bisa mampu memulai dari sekarang hanya dengan langkah kecil. Semakin cepat kita belajar mengelola uang, maka semakin dekat juga kita dengan kehidupan yang bebas dan sejahtera secara finansial. Dan juga lebih paham untuk membedakan dengan jelas antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, karena kebebasan finansial bukan hanya soal punya banyak uang, tetapi tentang bagaimana kita punya kendali atas uang yang kita miliki. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini aja untuk materi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan atau kata-kata yang kurang bisa disampaikan. Dan semoga untuk materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri materi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.